iPhone mewah yang udah murah meriah, cuma 4 jutaan aja. iPhone ini rilis di tahun 2018, punya dual kamera, layarnya udah OLED di resolusi 2K, dengan storage yang aku beli ini 256 GB dengan kondisi full set original. Kira-kira iPhone apa ya? Dan apakah teman-teman bisa menebaknya? Yuk kita lihat ulasannya bareng iBrother. Halo brother, salam jumpa, balik lagi di channel iBrother. Kali ini aku udah kedatangan sebuah paket yang sebetulnya nggak ada video unboxingnya karena packagingnya cukup gede, jadi aku sengaja nggak buat video unboxingnya. Kita langsung aja ke unitnya dan kelengkapan apa yang aku dapat saat membeli iPhone ini. Harganya cuma 4 jutaan aja, emang ada sedikit minus yang udah dijelasin sellernya, nanti kita lihat seperti apa minusnya. Dan semua yang aku dapat sih menurut sellernya ini semuanya full original. Nanti kita lihat. Selain dapat unit handphone full setnya ini, aku juga dapat beberapa bonus lainnya. Kita kesampingin dulu. Yang pertama ini case Mono Cozy yang ya lumayan harganya memang. Oke, terus ada juga bumper. Ini mereknya ESR yang ya harganya pasti lumayan juga. Terus aku juga dikasih tempered glass ini untuk bagian depannya. Dan ini masih ada isinya. Dan aku juga dapat ini untuk back bagian belakangnya. Jadi ya lumayan banyak bonusnya. By the way, aku beli ini dari user biasa, bukan dari toko atau dari counter. Dan menurut informasi dari sellernya ini, dia beli waktu di luar, lalu dia bawa ke Indonesia di tahun 2019. Jadi kemungkinan karena udah diaktifasi dari tahun 2019 di Indonesia, ini tidak akan terjadi pembegalan atau pemblokiran email. Karena pemblokiran email sendiri dimulai di akhir tahun 2020. Oke, kita coba lihat kondisi dan kelengkapan si handphonenya kayak gimana. Kita buka, zoom. Oke, ini ada manual book. Kita lihat. Masih ada stiker Apple-nya dan buku-buku panduan. Ada juga SIM ejector-nya. Oke, itu aja. Kayak umumnya dan keren lah ya, masih lengkap. Oke, kita rapikan. Oke, ini unit handphonenya. Kita pinggirin dulu, kita cek dulu boxnya. Kita lihat ini ada kepala chargernya dan ini kepala chargernya bukan charger yang OEM. Chargernya ini adalah original by Apple. Jadi sangat aman kalau kita mau pakai. Kebetulan ini masih kelihatan bagus karena menurut si seller si charger ini memang jarang banget dipakai. Terus ini ada earphone. Kemungkinan ini juga si earphone-nya original. Kata sellernya nggak pernah dipakai sama sekali. Terakhir ini ada lightning cable, kondisinya masih sangat mint condition dan sangat masih layak pakai banget, nyaris kayak baru sih sebenarnya. Oke, itu aja kelengkapannya, nggak ada lagi yang lain. Dan ya, kita lihat kondisi unit handphonenya. iPhone XS 256 GB. Kalau kita perhatiin, ini bagian layar depannya masih sangat mulus. Nggak ada dent, lecet, atau pecah sama sekali. Udah kepasang juga screen protector. Kita lihat frame bagian bawahnya. Oke. Frame samping kanan. Kita lihat juga oke. Frame yang kirinya juga masih sangat mulus. Nggak ada sama sekali lecet. Dan frame atasnya juga masih sangat oke. Mantap. Coba aku tes tombol-tombolnya. Power masih clicky. Tombol volume rocker masih enak keduanya. Tombol silentnya juga masih oke. Secara fisik, bagian depan, kanan, kiri, atas, bawah ini oke, masih mulus. Dan kita lihat bagian belakangnya. Kita lihat ke bagian frame kameranya dulu. Masih aman, nggak ada korosi, lecet, dan lain sebagainya. Dan ini dia, minusnya itu di bagian back glass-nya yang retak. Kalau kita lihat di bagian bawahnya ini, teman-teman bisa perhatiin dengan jelas banget. Ini bisa dilihat, ada retakan bagian back glass yang membuat harganya anjlok. Karena kalau kita lihat harga pasaran, iPhone XS dengan storage 256 GB masih di angka 5 jutaan. Dan itu pun kebanyakan aksesoris dan dashboardnya bukan original alias OEM.
Oh ya, aku lupa ngasih tahu kalau aku beli iPhone ini lewat transaksi di Tokopedia. Jadi kalau kamu beli dari orang, kalau nggak COD, pastikan kamu pakai e-commerce ya. Dan ya, inilah kondisi fisiknya. Overall nggak ada masalah sebetulnya. Bagian atasnya ini juga oke. Cuman minus di bagian belakangnya aja yang retak ini ya. Oke, aku coba lanjut setting-setting dulu. Nanti kita sekalian cek fungsinya, oke? Nah ini, udah aku lakukan beberapa setting termasuk passcode, Face ID, dan beberapa kustomisasi setting lainnya. Oke, kita coba untuk fungsi dari sensor Face ID-nya dulu. 1, 2, 3, oke, bisa. Kita coba lagi. Oke. Terakhir kita coba sekali lagi. Oke, fungsinya normal ya. Cukup cepat, lancar, nggak ada kendala. Kita akan lanjut untuk mengecek sensitivitas layarnya. Kita coba pilih salah satu icon, kita coba drag dan gerakan ke semua bagian layar. Oke. Masih aman. Normal. Oke, fungsinya overall aman banget. Biasanya kalau ada kendala di touchscreen-nya, si iconnya itu bakal lepas dan nggak terus-terusan bisa kita gerakin. Oh ya, lupa, ini aku pakai kartu Telkomsel dan sinyalnya ada 2 bar dengan 4G. Nanti kita uji coba internetnya apakah bisa terkoneksi atau enggak. Sebelum itu kita akan coba cek di bagian fungsi dari True Tone-nya dulu. Oke, kita aktifkan True Tone-nya. Berfungsi, coba kita matikan lagi. Iya, kita coba nyalakan lagi. Oke, masih berfungsi, mantap. Lalu dark mode-nya. Oke, masih berfungsi. Kita balikin ke white mode dulu, biar lebih gampang ngelihat detail kondisi dari screen-nya. Kita cek dari menu setting aja, apakah di dalam kondisi layar putih ada dead pixel, white spot, atau burn in. Kita mulai dari bagian bawah, kita lihat kayaknya aman ini, nggak ada yang aneh-aneh. Kita mulai naik dikit, sambil ngecek di semua sisinya. Semuanya aman, nggak ada dead pixel atau sejenisnya. Jadi kondisi si LCD-nya ini original, layak pakai, dan nggak ada minus. Mantap. Oh ya, untuk iCloud-nya udah bisa login. Ini ya pakai akun aku pribadi. Kita cek. Nah, ini udah bisa login normal. Kita lihat about-nya di handphone ini. Kalau kita lihat software versionnya udah yang terbaru 15.3.1, model name iPhone XS dengan region XA ya kalau di sini. Kemungkinan dia beli dari Australia atau New Zealand. Dengan model numbernya diawali dengan huruf M, artinya original pabrikan Apple. Kalau diawali dengan huruf F, model numbernya kemungkinan besar itu adalah handphone refurbished yang resmi dari Apple. Lanjut kita lihat storage-nya di 256 GB, yang masih tersisa masih banyak banget, 234 sekian GB. Oh ya, untuk baterai health-nya juga aku coba kasih unjuk di sini. Kondisinya memang servis, tapi masih dalam kondisi yang masih wajar di 74% baterai health-nya, dan masih aman sebetulnya untuk penggunaan sehari-hari, walaupun pasti akan lebih boros. Tapi selagi masih di atas 70%, sebaiknya sih nggak perlu ganti baterai dulu, walaupun statusnya udah servis. Nanti kalau udah di bawah 70%, baru kita pertimbangkan untuk diganti. Karena biasanya ketika baterai health di bawah 70%, maka performa si handphonenya juga agak sedikit melambat, mengingat power yang disuplai dari baterai agak kurang. Oke, kita akan coba ke fungsi speaker. Kita coba. Oke, mantap. Masih normal dan bagus, nggak sember atau pecah. Oke, habis itu kita coba cek mic-nya lewat voice memo aja, aplikasi bawaan dari iPhone. Tes 123, tes percobaan, audio percobaan, cek 123, 123 oke.
Tes 1 2 3, tes percobaan, audio percobaan, cek 1 2 3, 1 2 3, oke. Oke, suaranya muncul, berarti normal. Terus apa lagi? Terus di bagian kameranya dulu deh, kita coba kameranya. Kita buka kameranya, kamera kita coba buat motret. Oke, pakai lensa satunya. Oke, kita coba mode portrait. Apakah oke juga? Oke, masih aman. Terus apa lagi? Video ya, kita coba. Kita coba lihat reviewnya. Oke, videonya berfungsi sebagaimana harusnya. Dan ya, kita coba untuk internetnya. Tadi udah sempat kita singgung. Jaringannya udah ketangkep 4G. Ini pakai provider dari Telkomsel. Misal aku cek hasil pertandingan Juventus versus Sassuolo. Oke, bisa dicek. Kita coba lihat video highlightsnya juga di YouTube. Oke, jalan kayak biasa. Kita coba rotate juga. Ya bisa, fungsinya oke, aman. Oke, semua fungsinya berfungsi dengan seharusnya, artinya aman, normal. Minusnya memang cuma di backdoor bagian ini aja, sama bagian baterai ya, itu udah baterai health-nya udah kurang bagus, dia angka 74%. Tapi alasannya kenapa aku memberi iPhone ini, yang pertama karena memang buat aku pakai sendiri, dan yang kedua karena memang aku punya rencana untuk mengcustom si back glass-nya ini. Jadinya kayak gimana mungkin nanti aku akan coba share juga di video-video yang lainnya. Oke, itu aja. Dengan budget 4 jutaan, aku udah dapet iPhone XS 256GB dengan kondisi dan kelengkapan seperti yang udah aku jelasin tadi. Dan kalau kamu punya budget 4,5 sampai 5 jutaan, kamu bisa dapat iPhone XS di storage 64GB dengan kondisi mulus dan normal. Oke, itu aja informasi yang bisa aku share di video kali ini. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.